Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara praktikum biologi laut dengan judul Macrobenthos. Di sini kita akan menjelaskan morfologi dan klasifikasi dari spesimen yang kita amati. Untuk spesimen pertama yaitu kepiting. Spesiesnya adalah Cicilia sp. Untuk taksonomi dari kepiting adalah kingdom Animalia, filumnya Arthropoda, subfilumnya Crustacea, kelasnya Malacostraca, ordonya Decapoda, familinya Fortunidae, genusnya Icilla, spesiesnya Cicilia sp. Berikutnya adalah morfologi dari kepiting tersebut, yaitu ada dua bagian antara dorsal dan juga ventral. Di bagian dorsal terdapat juga beberapa bagian, yaitu ada carapace, cadiped atau tapit, kemudian ada kaki jalan dan juga kaki renang. Yang pertama itu bagian dari carapace. Di carapace ini ada beberapa bagian lagi, yaitu area pencernaan, area pernapasan, area jantung, dan juga area pembuangan. Di carapace juga terdapat duri-duri seperti inilah, seperti ini yang disebut juga anterolateral pits. Kemudian bagian selanjutnya yaitu cepilet atau capit. Capit ini berfungsi sebagai pencari makan atau pertahanan diri. Di dalam capit juga ada beberapa bagian, yaitu ada merus, ada juga carpus, dan juga profundus. Kemudian bagian yang kedua adalah kaki jalan. Kaki jalan di sini ada beberapa bagian juga, yaitu ada juga coca, dan juga basicium, kemudian ada merus, ada carpus, ada profundus, dan juga dactyls. Selanjutnya adalah kaki renang. Kaki renang di sini ada beberapa bagian juga, sebenarnya sama kaki jalan, yaitu ada coca, ada basidium, ada merus, ada carpus, ada profundus, dan juga dactyl. Kemudian bagian kedua yaitu ventral. Di ventral ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada skeletal plate, kemudian ada mata, dan juga ada abdomen. Abdomen di sini perbedaan dari jantan dan juga betina, yaitu yang jantan seperti ini, lancip dia, kemudian yang betina seperti stupa. Oke, selanjutnya yaitu spesimen yang kedua. Adapun spesiesnya yaitu Fungia sp. Nama lain dari Fungia sp ini adalah karang jamur, di mana karang ini berbeda dari karang lainnya karena karang ini bersifat soliter atau menyendiri atau bersifat free living. Kemudian untuk klasifikasi dari Fungia sp yaitu kingdomnya dari Animalia, filum Cnidaria, di mana ciri dari filum Cnidaria ini memiliki sel penyengat yang dinamakan nematosit. Kemudian ada kelas Anthozoa, termasuk ke dalam subkelas Hexacoralia, termasuk ke dalam ordo Scleractinia, di mana ordo ini dikenal dengan karang pembentuk terumbu utama atau yang dapat kita sebut sebagai harp coral. Kemudian termasuk ke dalam famili Fungidae, di mana ciri khas dari famili ini dia hidup secara soliter, tidak berkoloni seperti karang pada umumnya. Kemudian termasuk ke dalam genus Fungia dan termasuk ke dalam spesies Fungia sp. Untuk bagian tubuhnya itu terdapat skeleton yang dibuat oleh epidermis ectoderm dan kalsium karbonat dan berbentuk seperti mangkok. Ini adalah tampilan ketika dibelah dari sini. Tampak bagiannya yaitu ada septal tooth, ada top of septal edge, ada mouth atau mulut, ada center of corallum, ada costal spine, dan melintang ini yaitu disebut corallum diameter. Corallum merupakan satu koloni karang. Kemudian ada mulut terletak di dasar,
dan menghubungkan dengan rongga pencernaan oleh bagian yang disebut stomodeum. Kemudian septa ada pada permukaannya ini di atas, dia ini membentuk lajur secara radial dari mulut yang terletak di tengah. Kemudian pada bagian bawah menunjukkan hal yang sama yang disebut sebagai kosta. Septa ini menjadi kunci identifikasi pada fungia, di mana masing-masing dari bentuk permukaan septanya ini akan berbeda-beda pada setiap spesies. Kemudian polip, karang itu memiliki polip, namun polip ini umumnya keluar pada malam hari. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan dari filum Echinodermata. Echinodermata itu hewan yang memiliki permukaan berduri. Echinodermata berasal dari kata echinus yang artinya duri dan dermis yang artinya kulit atau permukaan. Jadi di sini klasifikasi dari Echinodermata itu sendiri dari kingdom Animalia, filum Echinodermata, kelas Asteroida, ordo Calvetidae, famili Oreasteridae, genus Pulchita dan spesiesnya Pulchita sp. Di sini bisa kita lihat dari gambar, ada dari tampak oral dan ada tampak aporal. Di mana di sini ciri-ciri umum Echinodermata itu ialah hewan yang hidup habitatnya di laut. Echinodermata punya sistem pencernaan yang sempurna, di mana mulutnya berada di bagian bawah dan anusnya berada di bagian atas. Kaki tabung terdapat di alur ambulakan. Di dalam alur ambulakan ini terdapat kaki tabung. Kemudian madeporit. Madeporit itu lubang tempat masuknya air dari luar tubuh ke dalam sistem pembuluh air. Ini madeporit. Kemudian bintang laut memiliki duri yang tumpul dan pendek. Sistem pembuluh air berfungsi untuk menggerakkan kaki tabung dengan cara mengatur masuk dan keluarnya air melalui madeporit. Kemudian proses mekanisme gerak melalui sistem ambulakar itu yang pertama, air masuk melalui madeporit turun ke saluran batu, kemudian dilanjutkan ke saluran cincin yang mempunyai cabang kelima tangannya atau disebut saluran radial. Selanjutnya dari saluran lateral itu masuk ke ampula. Ampula berkontraksi dan air masuk ke dalam kaki tabung. Dan jika disemprotkan dalam kaki tabung maka akan muncul tekanan hidrolik dan kaki tabung menjulur keluar. Akibatnya ampula melekat pada benda lain sehingga bisa berpindah tempat. Jadi yang saya jelaskan itu ada di bagian dalamnya sini. Di bagian dalam sini ada terdapat ampula dan juga saluran-saluran lateral yang tempat masuknya air itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke spesimen yang terakhir, di mana spesimen ini perwakilan dari hewan porifera atau yang bisa kita kenal dengan hewan spons. Di sini ada klasifikasi dari hewan yang kita temukan. Namun untuk klasifikasi ini masih merupakan indeterminate, yang artinya masih belum terklasifikasi secara pasti. Karena kita harus melihat dulu bentuk spikulannya itu seperti apa. Namun kami melakukan pendekatan yaitu dengan spesies Aplycina sp. Kalian dapat mencari sponsnya ini yang spesies Aplycina sp. Adapun klasifikasinya yaitu kingdom Animalia, filum Porifera. Filum Porifera atau dikenal juga dengan nama spons merupakan hewan besar banyak yang paling sederhana atau primitif. Mengapa dikatakan primitif? Karena hewan tersebut belum mempunyai organ maupun jaringan yang sejati. Di dalam setiap individu yang berbentuk seperti jambangan tersebut terdapat rongga-rongga yang disebut sebagai sponcoel atau atrium. Pada permukaan tubuh terdapat lubang-lubang atau pori-pori yang menjadi asal-usul atau dasar dari filum Porifera ini sendiri.
menjadi dasar dari filum porifera ini sendiri atau ciri dari filum porifera ini sendiri, di mana pori-pori ini merupakan lubang air untuk air ini masuk ke dalam spons coel dari hewan porifera ini. Kemudian air tersebut dapat keluar melalui osculum. Ini adalah bagian diperbesarnya ketika bagian osculum ini diperbesar, dan ini adalah bagian di dalamnya ini di bagian tengahnya disebut sebagai spons coel. Pada dasarnya dinding tubuh pada hewan porifera terdiri atas 3 bagian, yaitu ektoderm yang paling luar yang terdiri dari sel pinakosit, kemudian bagian tengah yang disebut sebagai mesoglea, dan bagian dalam endoderm yang tersusun atas koanosit. Di mana pinakosit ini atau pinakoderm yaitu bertindak seperti epidermis, yang artinya dapat berfungsi untuk melindungi tubuh di bagian dalamnya. Bagian sel dalam pinakosit ini dapat berkontraksi seperti membesar ataupun mengecil, sehingga seluruh tubuh hewan dapat terlihat besar ataupun terlihat kecil. Kemudian ada bagian kedua yaitu mesoglea, di mana mesoglea ini terdiri dari zat semacam agar atau protein matriks yang mengandung bahan tulang dan sel amoebosit. Kemudian pada lapisan yang ketiga yaitu di endoderm, di mana endoderm ini tersusun dari koanosit, di mana koanosit adalah yang melapisi rongga atrium atau spons coel di dalamnya. Berdasarkan sistem aliran air, tubuh porifera dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe askonoid, sikonoid, dan leukonoid, di mana pada kelas Demospermiae ini memiliki tipe saluran air leukonoid. Ciri khas dari tipe saluran leukonoid ini yaitu memiliki pelipatan-pelipatan dinding seperti yang bisa kita lihat, dia ini agak tebal dan merupakan salah satu sistem tipe aliran air yang rumit, di mana dia ini harus masuk melalui beberapa lapisan-lapisan lipatan dinding. Dengan banyaknya lipatan-lipatan ini, spons dapat dirubah menjadi bentuk yang tidak beraturan. Oleh karena itu, ciri khas dari kelas Demospermiae ini dia tidak memiliki bentuk yang tidak beraturan. Proses fisiologi yang terjadi pada porifera sangat bergantung pada aliran air, di mana air masuk melalui pori-porinya, kemudian membawa oksigen dan makanan, serta mengangkut sisa metabolisme keluar melalui osculum. Jadi masuk melalui pori-pori, kemudian ke spons coel di bagian tengah ini, kemudian keluar melalui osculum. Kemudian pertukaran gas pada filum porifera ini terjadi secara difusi antara air dan sel di sepanjang aliran air. Sistem saraf pada porifera belum ditemukan. Segala reaksi yang terjadi bersifat lokal dan bebas atau independen. Sekian penjelasan mengenai spesimen yang digunakan pada praktikum Macrobenthes ini. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian cari di pembahasan yang nanti akan di-share informasinya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.